Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3141. Wajah Stephen Lin tidak bagus. Di satu sisi, itu karena dia akan segera dipanggil oleh polisi, dan di sisi lain, itu karena ada orang lain dengan persepsi yang terbangun di dunia ini, dan jelas bahwa orang itu berada di sisi yang berlawanan. Kebangkitan persepsi lebih sulit untuk dihadapi daripada kebangkitan sifat lainnya, karena orang seperti itu seringkali dapat bersembunyi dalam kegelapan dan melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Ada berita buruk lainnya. Video yang kamu tonton baru saja diposting di internet, dan itu menyebar dengan cepat, jadi menurutku, jika kamu tidak melakukan ini, seseorang pasti menjebakmu, kata Wesley. Apa? Stephen Lin tidak bisa menahan kutukan. Perjalanannya ke kerajaan reruntuhan sebenarnya hanya untuk mengantarkan ratu pergi, dan dia membawa saksi penobatan Wesley, tetapi dia tidak menyangka akan dijebak. Dia tidak tahu siapa yang menjebaknya, karena menurut kognisinya sendiri, seluruh dunia kecuali dirinya sendiri, yaitu Xiao Chentian dan beberapa orang di klan Xiansheng memiliki persepsi 3 kali lipat, tapi jelas, orang-orang ini tidak akan menjebaknya, jadi masalah serius muncul, dia entah bagaimana memiliki musuh dengan persepsi terbangun 3 kali lipat. Dan yang paling membuatnya kesal adalah dia masih tidak tahu dari mana musuh ini berasal, siapa nama belakangnya, dan dia bahkan tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Saat itu, anak buah Wesley datang. Yang mulia, kepala polisi telah tiba, dan dia berharap Tuan Lin bisa pergi bersama mereka, kata bawahan itu. Biarkan dia menunggu, kata Wesley. Oke. Bawahan itu mengangguk. Aku akan pergi bersamanya, kata Stephen Lin. Jangan khawatir, masalah ini bisa menunggu, kata Wesley. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, seperti yang Anda katakan, video ini telah diedarkan di internet, dan apa yang saya lakukan pada kerumunan demonstrasi hari ini, tentu saja semua orang akan mencurigai saya. Jika Anda menahan saya di istana, itu akan terjadi. Mau tidak mau dimanfaatkan oleh seseorang yang memiliki hati, mengatakan bahwa Anda menutupi penjahat dan memengaruhi penanganan polisi atas kasus ini. Kalau begitu sebaiknya saya pergi bersamanya. Secara alami akan ada cara untuk membuktikan ketidakbersalahan saya atas hal-hal yang saya tidak melakukannya. Petik 2. Apa yang bisa kamu lakukan? Tanya Wesley. Lalu bagaimana mereka bisa membuktikan bahwa aku membunuh orang itu? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Tidak ada cara untuk membuktikan ini, tetapi jika Anda tidak dapat memberikan bukti untuk membuktikan bahwa Anda tidak membunuh orang itu, maka Anda akan selalu dicurigai, yang tidak baik untuk Anda, kata Wesley. Jika saya tinggal di sini, kecurigaan tidak akan hilang, jadi sebaiknya saya pergi ke kantor polisi untuk melihat apakah mereka punya bukti baru. Stephen Lin berkata, Dari semua ini ada pada saya, tetapi saya tidak dapat membantu Anda. Saya benar-benar minta maaf. Petik 2. Kamu akan dinobatkan sebagai Raja Lusa. Hal terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah menjadi stabil. Jangan mempengaruhi tahtamu karena urusanku. Stephen Lin berkata dengan serius. Aku mengerti. Wesley mengangguk. Bantu aku merawat Natalie dan anak itu. Stephen Lin berdiri dari sofa dan berkata, sampai jumpa, kata Wesley. Stephen Lin mengangguk, lalu berjalan ke ruangan lain bersama Wesley. Di ruangan ini, Stephen Lin bertemu dengan kepala polisi negara korup, Zhan Ning. Ini masih orang Tionghoa, dan dia terlihat berusia sekitar 40 tahun. Lihat, Yang Mulia, Tuan Lin. Zhan Ning masih sangat sopan ketika dia melihat mereka berdua. Zhan Ning, saya pribadi percaya pada karakter Tuan Lin. Dia tidak akan melakukan hal seperti membunuh orang biasa,
dan dia telah tinggal di istana malam ini, tidak pergi kemana-mana. Wesley berkata, "Yang mulia, saya sangat ingin percaya pada karakter Tuan Lin dan kata-kata Anda, tetapi semuanya masih tergantung pada kausalitas dan bukti, jadi Tuan Lin hanya bisa pergi bersama kami sekali." Zan Ning berkata dengan serius, "Jika diperlukan saksi, saya dapat bersaksi bahwa Tuan Lin tidak meninggalkan istana." Wesley berkata, "Mengingat hubungan Anda dengan Tuan Lin, kami tidak memerlukan kesaksian Anda untuk saat ini." Yang mulia, masalah ini telah menarik banyak perhatian. Saya harus segera membawa Tuan Lin kembali ke kantor polisi, jadi saya menang, memberitahu Anda lebih. Ucap Jenny. "Oke." Wesley mengangguk, menatap Stephen Lin dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Lakukan saja urusanmu sendiri." Stephen Lin menepuk bahu Wesley dengan senyuman. Zan Ning di samping sedikit terkejut, sepertinya Stephen Lin memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yang Mulia Pangeran, jika tidak, beraninya dia menepuk bahu pangeran. Setelah kaget, Zan Ning masih memberitahu Lin bahwa Bab 3142 diperintahkan untuk meninggalkan istana. Duduk di mobil polisi, Stephen Lin melihat keluar jendela dan berkata, "Tuan Kepala, kapan orang-orang itu dibunuh?" "Lebih dari 1 jam yang lalu," kata Zan Ning. "Oh." Stephen Lin mengangguk tanpa berkata apa-apa. Tidak lama kemudian, Stephen Lin dibawa kembali ke kantor polisi dengan mobil Zan Ning, dan Stephen Lin kemudian dibawa ke ruang interogasi di lantai 3 kantor polisi tersebut. "Tuan Lin, meskipun Anda adalah tamu terhormat yang mulia, sebagai tersangka tingkat pertama, kami harus membatasi kebebasan pribadi Anda dan menanyai Anda," kata Zan Ning berdiri di depan Stephen Lin. "Batasi kebebasan pribadi saya." Stephen Lin sedikit mengernyit dan berkata, "Bukankah terlalu berlebihan untuk membatasi kebebasan pribadi saya tanpa bukti?" "Tidak mungkin. Anda yang terkuat di dunia atau, tanpa membatasi Anda kebebasan, kami tidak dapat menjamin bahwa Anda tidak akan tiba-tiba melakukan sesuatu di luar kendali kami," kata Jenning. "Apakah menurutmu kekuatan teknologi saat ini dapat menahanku?" Stephen Lin berkata dengan jijik. "Tampaknya masuk akal." Zan Ning menggaruk kepalanya karena malu, lalu berkata, "Jika ini masalahnya, maka kebebasan pribadimu tidak akan dibatasi, dan orang spesial akan menanyakan tentangmu selanjutnya. Tolong bekerja sama." Melihat bahwa sikap Zan Ning tidak buruk, Stephen Lin mengangguk dan berkata, "Terserah kamu." Petik 2. Setelah itu, Zan Ning memanggil beberapa polisi. Polisi ini duduk berhadapan dengan Stephen Lin dan mulai menanyai Stephen Lin. Pada saat yang sama, berita bahwa Stephen Lin membunuh lebih dari selusin orang menyebar dengan cepat di pasar negara korup tersebut. Hal pertama yang menjadi viral adalah video adegan tersebut, dan tidak diketahui siapa yang memposting video adegan tersebut di internet. Video ini dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Konten dalam video tersebut mengejutkan banyak orang, dan setelah keterkejutan tersebut, hal pertama yang mereka pikirkan adalah Stephen Lin. Nyatanya, hari ini foto Stephen Lin memaksa kerumunan mundur dari pawai sendirian telah menyebar. Banyak orang dikejutkan oleh kemampuan Stephen Lin, dan video malam ini menunjukkan pemandangan yang hampir sama seperti yang terjadi pada siang hari. Orang-orang di video itu sepertinya dikendalikan oleh tangan tak terlihat dan terus membentur dinding dalam keadaan seperti itu. Siapa yang tidak memikirkan Stephen Lin? Terlebih lagi, orang-orang ini memiliki konflik langsung dengan Stephen Lin pagi ini, dan motif pembunuhan Stephen Lin tiba-tiba terungkap, sehingga banyak orang percaya bahwa Stephen Lin lah yang membunuh orang-orang ini. Akibatnya, suasana hati masyarakat mulai gelisah. Meskipun banyak orang yang tidak puas dengan orang-orang yang membuat onar di hari pemakaman ratu, di negara yang korup, demonstrasi adalah hak dasar rakyat. Demonstrasi orang-orang ini tidak baik, tetapi tidak melanggar hukum. Terbunuh malam ini bagi orang-orang di negara yang korup, ini adalah tantangan nyata bagi kekuatan parade rakyat di negara yang korup.
Orang-orang di negara korup yang terprovokasi sangat menuntut agar polisi menemukan pembunuhnya secepat mungkin, dan beberapa orang yang lebih radikal bahkan mengusulkan agar polisi menjatuhkan Stephen Lin secara langsung, karena dalam persepsi mereka, Stephen Lin memiliki kemampuan. Ada juga motifnya, dan yang paling penting adalah dia tampaknya menjadi satu-satunya yang merasakan kebangkitan 3 kali lipat di dunia. Jadi masalah ini secara alami dilakukan oleh Stephen Lin, dan tidak perlu membuang waktu untuk mencari bukti. Oleh karena itu, Stephen Lin diidentifikasi sebagai pembunuh oleh banyak orang dengan cara ini, dan begitu orang memiliki prasangka, akan sangat sulit untuk mengubahnya nanti. Waktunya tiba di pagi hari dalam sekejap mata. Subuh, ribuan orang sudah berkumpul di depan kantor polisi. Orang-orang ini memegang slogan-slogan yang menghukum penjahat dengan keras dan melambaikan tangan mereka ke pintu, mencoba untuk lebih menekan polisi. Pada saat yang sama, banyak teori konspirasi juga muncul secara online. Beberapa orang mengatakan bahwa Stephen Lin sama sekali bukan dalang dari kejadian tersebut, dia hanyalah seorang preman. Dalang di balik kejadian ini adalah keluarga kerajaan, karena orang-orang pawai ini menyinggung keluarga kerajaan selama pemakaman ratu, dan Stephen Lin adalah pangeran teman Wesley, jadi keluarga kerajaan meminta Stephen Lin untuk membantu mereka membunuh pemrakarsa utama. Demonstrasi ini untuk melampiaskan kemarahan mereka. Beberapa orang juga mengatakan bahwa memang Stephen Lin yang membunuh pria itu, tetapi Wesley dan Stephen Lin adalah teman baik, dan Stephen Lin membela Wesley dalam masalah ini, jadi keluarga kerajaan pasti akan membela Stephen Lin. Teori konspirasi seperti yang di atas berlimpah di internet, dan banyak orang mengatakannya dengan keyakinan, seolah-olah mereka memiliki bukti kuat. Terdorong oleh teori konspirasi semacam itu, semakin banyak orang berkumpul di gerbang kantor polisi. Pada saat yang sama, beberapa orang berkumpul di luar istana. Orang-orang ini lebih radikal daripada orang-orang di gerbang kantor polisi. Mereka percaya bahwa keluarga kerajaan berada di belakang layar, sehingga mereka meminta penjelasan yang masuk akal dari keluarga kerajaan. Sejumlah besar orang berkumpul di gerbang kantor polisi dan istana, di bawah dorongan kepedulian orang-orang. Orang-orang ini meneriakkan berbagai slogan. Baik Wesley maupun Departemen Kepolisian merasakan tekanan yang luar biasa saat ini. Bab 3143. Yang mulia, semakin banyak orang di luar istana. Petik 2. Seorang bawahan berdiri di depan Wesley dan berkata, "Apakah kamu sudah tahu siapa di belakang orang-orang ini?" Wesley bertanya. "Saya belum punya petunjuk," kata bawahan itu. Wesley mengerutkan kening, berjalan ke jendela dan melihat keluar. Dari sini, Anda bisa langsung melihat posisi gapura tempat ribuan orang berkumpul saat ini. "Steward, siapkan pernyataan," kata Wesley. Kepala pelayan yang berdiri di samping tertegun sejenak, dan bertanya, "Yang mulia, pernyataan apa yang ingin Anda siapkan?" "Katakan saja bahwa saya bersedia bersaksi untuk Stephen Lin, membuktikan bahwa dia ada di istana ketika kejahatan terjadi," kata Wesley. "Yang mulia, saya menyarankan Anda untuk tidak membuat pernyataan seperti itu," kata kepala pelayan. "Mengapa?" Natalie mengatakan semuanya. Saat itu, Stephen Lin ada di kamar bersamanya untuk merawat anak itu. Wesley mengerutkan kening. "Banyak orang sekarang curiga bahwa kami memerintahkan Stephen Lin untuk membunuh orang, dan beberapa orang mengatakan bahwa kami akan memaafkan Stephen Lin. Begitu kami benar-benar bersaksi untuk Stephen Lin, bukankah itu akan mengkonfirmasi apa yang dikatakan pihak lain? Stephen Lin akan menjadi sial, dan kita juga akan sial," kata pengurus rumah tangga. "Tapi itulah kenyataannya, bukan? Sekalipun ada teori konspirasi, tanpa bukti, teori konspirasi itu tidak bisa dipertahankan," kata Wesley. "Mungkin Anda tidak peduli dengan teori konspirasi di waktu normal, tapi tidak sekarang, pangeranku. Besok Anda akan dinobatkan sebagai raja. Jika ada krisis kepercayaan saat ini, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi Anda, dan itu bahkan dapat mempengaruhi Anda."
Warisan tahta, Yang Mulia, saya pikir yang terbaik bagi Anda untuk menyingkirkan hubungan Anda dengan Stephen Lin sekarang, sehingga tidak akan mempengaruhi suksesi tahta Anda, kata kepala pelayan. Bagaimana cara menghilangkannya? Wesley bertanya dengan cemberut. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak tahu apa-apa tentang Stephen Lin, dan kamu tidak dapat memastikan apakah Stephen Lin adalah penjahatnya. Tidak apa-apa, jadi kamu tidak dianggap menambah penghinaan pada Stephen Lin, kan? Setelah semua, kamu mengatakan yang sebenarnya. Kata pengurus rumah tangga. Meskipun saya mengatakan yang sebenarnya, jika saya benar-benar mengatakannya, tidak diragukan lagi itu akan membuat situasi Stephen lebih sulit. Jika saya permisi, setidaknya beberapa orang akan tetap percaya dengan apa yang saya katakan, kata Wesley. Tetapi lebih banyak orang akan sangat percaya bahwa Anda membenarkan dia, yang sangat buruk bagi Anda, kata kepala pelayan. Apakah kamu lupa siapa yang membantu kami ketika konvoi dihentikan pawai kemarin? Wesley bertanya. Tentu saja saya tidak akan melupakan ini, tetapi semuanya memiliki kepentingannya sendiri. Cepatlah, Anda dapat membalas kebaikan Stephen Lin nanti. Hal terpenting yang perlu Anda lakukan sekarang adalah mewarisi tahta dengan mantap, jangan membuat masalah. Kepala pelayan berkata dengan serius. Masalah tambahan, mendengus. Wesley mencibir dan berkata, sebagai seorang pangeran, jika Anda harus melihat ke depan dan ke belakang bahkan untuk bersaksi untuk teman Anda sendiri, lalu pangeran macam apa saya ini? Kirimkan saya pernyataan segera, mengatakan bahwa saya bersedia menggunakan milik pangeran. Reputasi untuk melayani Stephen Lin. Dijamin, dia pasti bukan pembunuhnya. Yang Mulia, Anda tidak boleh melakukan ini. Kepala pelayan berkata dengan bersemangat. Lakukan saja untukku. Aku tidak ingin mendengarmu keberatan dengan keputusanku. Jangan lupa siapa penguasa negara ini. Wesley berkata dengan wajah lurus. Kepala pelayan itu tidak berdaya, dan akhirnya tidak punya pilihan selain membungkuk dan pergi. Namun, kepala pelayan tidak pergi untuk membuat pernyataan, tetapi pergi mencari Natalie. Tuanku, begitulah caranya adalah tuanku. Bantu aku membujuk Yang Mulia Pangeran. Pengurus rumah tangga memohon pada Natalie. Apakah kamu tidak tahu bahwa Stephen Lin adalah laki-laki saya? Natalie berkata dengan wajah kosong. Aku tahu ini, tapi kamu juga Adipati Bauhinia, dan ada tanda-tanda krisis kepercayaan pada keluarga kerajaan. Begitu Yang Mulia membuat pernyataan, itu pasti akan terjadi. Membawa kepercayaan besar kepada keluarga kerajaan. Krisis, kata kepala pelayan dengan bersemangat. Mendengar apa yang dikatakan kepala pelayan, Natalie mengerutkan kening. Sebagai wanita Stephen Lin, dia secara alami berharap pangeran dapat bersaksi untuk Stephen Lin. Tetapi sebagai Adipati Bauhinia, dia juga tahu bahwa kepala pelayan apa yang Anda katakan benar. Yang terbaik bagi Wesley untuk tidak melakukan apa-apa sekarang, dan yang paling penting adalah menunggu suksesi tahta dengan ketenangan pikiran. Dan yang terpenting adalah, itu jika Yang Mulia berdiri untuk bersaksi untuk Tuan Lin, efeknya mungkin belum tentu bagus. Karena Tuan Lin tidak membunuh siapapun, tidak apa-apa menunggu polisi untuk menyelidiki. Yang Mulia sangat ingin bersaksi untuk Tuan Lin. Saya khawatir seseorang akan mengatakan bahwa Yang Mulia memiliki hati nurani yang bersalah. Kata kepala pelayan. Menurut Anda mengapa Yang Mulia sangat ingin bersaksi atas nasibnya? Tanya Natalie tiba-tiba. Ini. Mungkin karena persahabatan mereka, kata kepala pelayan. Jika benar-benar seperti ini, maka Anda meremehkan Yang Mulia Pangeran kami, kata Natalie dengan sinar di matanya. Mengetahui takdir tidak membunuh siapapun, ini adalah sesuatu yang saya yakin 100%. Dengan kemampuan mengetahui takdir, dengan tidak adanya bukti yang cukup, tidak ada yang dapat menentukan bahwa Bab 3144, dia akan dibebaskan cepat atau lambat, dan Yang Mulia sangat ceroboh untuk bersaksi untuknya, jika dia tahu nasibnya di masa depan,
persahabatannya dengan sang pangeran juga akan dihancurkan, itu akan menjadi lebih dalam dan lebih kuat. Selama Yang Mulia memiliki teman seperti Stephen, statusnya tidak akan tergoyahkan. Anda pikir pangeran bertindak atas kemauannya sendiri, tetapi Anda tidak tahu bahwa pangeran hanya ingin dapatkan bantuan sebelum Stephen keluar dari masalah. Bantuan dari orang terkuat di dunia. Kepala pelayan tertegun sejenak, dan kemudian bertanya, "Tuanku, apakah bantuan Stephen Lin lebih penting daripada suksesi tahta yang stabil?" "Bagaimana jika saya mengatakan iya?" Natalie bertanya. Kepala pelayan itu benar-benar terpana. Titik awalnya adalah membiarkan pangeran mewarisi tahta dengan cara yang stabil, tetapi dia tidak menyangka bahwa di mata Natalie, status raja negara yang korup tidak sebaik itu. Seperti itu dari Stephen Lin. Bantuan. Dia tahu bahwa Stephen Lin sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa Stephen Lin akan sangat kuat. Pergi dan buat pernyataan. Jika tidak, jika Stephen keluar, pernyataan itu tidak ada artinya. Lebih baik memberi arang di salju daripada menambahkan lapisan gula pada kue, kata Natalie. Petik 2. Begitu. Kepala pelayan mengangguk. Meskipun dia masih sedikit bingung, dia berbalik dan membantu Wesley menyusun pernyataan itu. Pada pukul 9 pagi, sebuah pernyataan dari keluarga kerajaan muncul di depan publik. Dalam pernyataan itu, Pangeran Wesley berkata bahwa dia ingin menjamin Stephen Lin dengan reputasinya sendiri, dan menjamin bahwa dia tidak akan menjadi pembunuh yang membunuh 18 orang. Munculnya pernyataan seperti itu, seperti yang diharapkan oleh pengurus rumah tangga, langsung menimbulkan kegemparan. Ada konspirasi di pagi hari. Komentator mengatakan bahwa Pangeran Wesley berada di balik insiden itu, dan Pangeran Wesley pasti akan berdiri untuk menjamin Stephen Lin. Akibatnya, Pangeran Wesley benar-benar keluar untuk menjamin Stephen Lin, yang berarti bahwa para ahli teori konspirasi mengatakan itu benar. Pangeran Wesley adalah dalang di balik kejadian ini. Dengan spekulasi seperti itu, kemarahan banyak orang langsung tersulut. Semakin banyak orang turun ke jalan. Kali ini mereka tidak hanya ingin menghukum Stephen Lin, mereka juga ingin menghukum Pangeran Wesley. Saat ini, sekelompok orang yang memulai gerakan anti-bangsawan lebih dari setengah tahun yang lalu melompat keluar. Mereka sekali lagi mengibarkan panji anti-bangsawan dan anti-keluarga kerajaan, dan dengan cepat menarik banyak orang yang melakukannya. Tidak tahu kebenarannya. Seluruh ibu kota negara yang busuk, dan bahkan seluruh wilayah, memiliki kecenderungan yang lemah untuk jatuh ke dalam kekacauan lagi. Saat ini, Stephen Lin sedang duduk di kantor polisi. Di ruang interogasi biro. Setelah lebih dari setengah malam interogasi, polisi tidak mendapatkan sesuatu yang berguna. Stephen Lin memandang polisi di depannya dan berkata, "Anda tidak perlu membuang waktu Anda. Saya benar-benar tidak melakukan sesuatu. Percuma saja Anda bertanya. Faktanya, kami juga percaya bahwa Anda tidak akan menjadi pembunuhnya. Lagi pula bagi Anda memiliki terlalu banyak cara untuk membiarkan 18 orang itu mati dengan tenang, alih-alih menggunakan cara ini untuk membuat orang mencurigai Anda," kata seorang polisi. "Karena kalian semua berpikir begitu, bisakah kalian melepaskanku?" Stephen Lin bertanya. "Kami pikir itu percuma. Jadi masyarakat juga berpikir begitu," kata seorang polisi tak berdaya. "Tidak masalah apa yang mereka pikirkan tanpa bukti." Stephen Lin mengangkat bahu. "Sebenarnya, tidak masalah apakah kamu melakukan hal ini atau tidak. Jika publik mengira kamu melakukannya, maka kamu melakukannya. Bahkan jika kami akhirnya membebaskanmu dan memberitahu publik bahwa kamu tidak bersalah, publik hanya akan berpikir kami ditekan oleh keluarga kerajaan untuk membebaskan Anda," kata polisi itu. "Hei," Stephen Lin menghela nafas. Faktanya, yang paling dia takuti adalah situasi ini. Ketika suatu masalah melibatkan kelas yang berkuasa, dan orang-orang memiliki pandangan yang sudah terbentuk sebelumnya, kebenaran dari masalah tersebut tidak akan ada artinya, karena bagaimanapun kebenarannya, asalkan itu benar.
Berbeda dengan pandangan orang yang sudah terbentuk sebelumnya, orang akan mengatakan bahwa yang berkuasa telah merusak kebenaran. Seperti kasus bertahun-tahun yang lalu, seorang pejalan kaki terbunuh oleh sebuah mobil, dan pejalan kaki itu dibunuh oleh generasi kedua yang kaya dengan sedikit uang, karena dia mengemudi terlalu cepat dan tidak sempat mengerem, maka dia membunuh. Dia dan seseorang mengatakan ini generasi kedua yang kaya terbunuh karena mengemudi dalam keadaan mabuk, dan ayahnya adalah semacam pemimpin di pemerintahan. Meskipun polisi kemudian memberikan bukti publik untuk membuktikan bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas biasa, orang berprasangka bahwa ada seseorang di belakang generasi kedua yang kaya di mata orang-orang. Bukti tidak lebih dari dipalsukan oleh orang-orang di belakang generasi kedua yang kaya untuk menutupi kebenaran. Kontradiksi kelas di dunia ini adalah yang terbaik untuk digunakan. Setelah digunakan dengan baik, orang bodoh akan dengan mudah menjadi gelisah, dan kemudian menjadi senjata di tangan para konspirator. Berpikir bahwa dia adalah pejuang keadilan, tetapi dia tidak tahu itu otak gabungan dari orang-orang ini tidak seberat tumpukan kotoran. Stephen Lin menghela nafas, meskipun kebenarannya belum terungkap, dia tahu bahwa tidak banyak kemungkinan untuk menyerahkan masalah ini. Dia ditakdirkan untuk disalahkan untuk ini. Bab 3145. Di luar kantor polisi, semakin banyak orang berkumpul di sini, mengangkat tanda dan spanduk, meneriakkan kata-kata untuk memberi sanksi kepada Stephen Lin. Di bawah dorongan seseorang yang memiliki hati, semua orang bersemangat. Di mata mereka, Stephen Lin tampak seperti seorang pembunuh. Demonstrasi seperti itu bermunculan seperti jamur setelah hujan di beberapa tempat di negara busuk. Stephen Lin tiba-tiba menjadi keberadaan yang diteriakkan dan dipukul semua orang, dan Pangeran Wesley, yang berbicara untuk Stephen Lin, juga mengalami krisis kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa orang bahkan meluncurkan petisi yang meminta keluarga kerajaan untuk membatalkan upacara penobatan Pangeran Wesley besok dan mendiskualifikasi pangeran dari mewarisi tahta sampai pangeran mengakui kesalahannya dan menarik pernyataan sebelumnya. Petisi ini telah mengumpulkan jutaan tanda tangan dalam waktu yang sangat singkat, yang langsung meningkatkan tekanan pada keluarga kerajaan. Berbagai anggota keluarga kerajaan telah menemukan Wesley, berharap Wesley dapat memikirkan tahtanya. Stephen Lin mengabaikan hubungan tersebut, tetapi ditolak oleh Wesley. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan hari sudah siang. Perang salib melawan Stephen Lin menjadi semakin kuat, dan jumlah orang yang berkumpul di luar kantor polisi melebihi 10.000. Polisi harus mengirimkan banyak pasukan polisi untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian, dan para demonstran juga mulai bentrok dengan polisi saat ini. Mereka berharap polisi dapat menangani Stephen Lin dengan cara yang adil dan adil, daripada situasi saat ini di mana masih belum ada berita setelah hampir sepanjang hari. Di mata orang-orang biasa ini, pemerintah sekarang harus mencari kesempatan untuk memaafkan Stephen Lin. Semakin lama waktu berlalu, semakin besar kemungkinan kebenaran akan terkubur, dan Stephen Lin, yang menyebabkan tragedi itu, dapat lolos dari hukum sanksi karena hal tersebut. Kepala polisi Zhan Ning berdiri di kantornya, melihat kerumunan padat di pintu masuk kantor polisi di kejauhan. Dia merasakan kulit kepalanya kesemutan untuk beberapa saat. Dia bukan seorang trisofobe, tetapi begitu banyak orang masih membuatnya merinding. Atas tubuhnya, Tuan Kepala, para pemimpin berharap kami dapat memberikan jawaban yang memuaskan publik hari ini, kata kepala polisi sambil berdiri di depan Zhan Ning. Jawaban yang memuaskan. Bukankah mereka hanya ingin kita menerapkan kejahatan Stephen Lin? Apakah menurutmu itu sudah diterapkan? Tanya Zhan Ning. Tuan Ketua, orang-orang hanya menginginkan sikap. Mungkin kita bisa mengidentifikasi Stephen Lin sebagai tersangka terlebih dahulu. Direktur disela oleh Zhan Ning saat dia mengusulkan idenya. Bagaimana Anda memutuskan? Sudahkah Anda melihat dokumen resmi dari Longguo? Mereka meminta kami untuk segera membebaskan Stephen Lin dan mengembalikan Stephen Lin ke ketidakbersalahannya.
Jika kami sekarang mengidentifikasi dia sebagai tersangka, bagaimana penjelasan Long Guo? Tapi kalau kita tidak menetapkan dia sebagai tersangka, maka kita tidak bisa menjelaskan kepada publik, kata direktur itu. Di satu sisi, keluarga kerajaan dan pejabat kerajaan naga, di sisi lain, rakyat. Masalah ini di luar kendali kami, kata Zan Ning sambil menghela nafas. Kalau begitu kita tidak bisa membiarkan situasinya terus seperti ini, tanya sutradara. Tambahkan lebih banyak pasukan polisi ke gerbang untuk menenangkan emosi rakyat sebanyak mungkin, dan serahkan sisanya kepada keluarga kerajaan, kata Zan Ning. Oke. Direktur mengangguk tak berdaya. Saat ini, di gerbang kantor polisi. Sangsi Stephen Lin. Sangsi Stephen Lin. Orang-orang terus berteriak keras, dan wajah semua orang penuh amarah. Orang-orang ini telah menentukan bahwa Stephen Lin adalah pembunuhnya ketika dia mati, jadi semua orang sangat marah pada Stephen Lin saat ini di mata mereka. Pembunuhan Stephen Lin memang penuh kebencian, tetapi bahkan lebih marah karena pangeran memaafkan Stephen Lin terlepas dari faktanya kombinasi dari dua hal tersebut telah membawa kemarahan publik ke puncaknya. Bagi rakyat, ini adalah perjuangan antara rakyat biasa dan kelas istimewa. Jika mereka kalah dalam perjuangan ini, seluruh negeri akan diperbudak oleh kelas istimewa. Tepat ketika sentimen publik hendak mencapai puncaknya, tiba-tiba sebuah gerbong muncul di pinggiran kerumunan. Gerbong ini terlihat sangat berwibawa, berbadan putih dan berhias emas. Kuda-kuda yang menarik gerbong semuanya adalah kuda putih, dan mempelai pria adalah pria berjubah merah. Di depan gerbong ada sekelompok pendeta berjubah putih yang memegang buku di tangan mereka. Ketika pendeta datang, dia menggumamkan sesuatu. Melihat orang-orang ini, semua orang terkejut. Bagi orang-orang barat ini, pemandangan seperti itu hanya mewakili satu hal, yaitu perjalanan Paus. Nyanyian membuat jalan, kardinal adalah kusirnya, hanya Paus yang dapat melakukan perjalanan seperti ini. Terutama kereta emas suci yang merupakan mobil unik Paus. Menggabungkan semua ini, satu kesimpulan dapat ditarik, yaitu Paus akan datang. Paus ada di sini. Suasana hati semua orang langsung menjadi bersemangat. Orang-orang Long Guo mungkin tidak memahami bobot Paus di dunia barat. Mari kita begini, banyak orang barat tidak dapat hidup tanpa tahta suci sejak mereka dilahirkan hingga hari kematian mereka. Sebagai pemimpin tahta suci, Paus bahkan melampaui orang tua. Itu adalah eksistensi yang benar-benar tertinggi dan dikagumi oleh semua orang. Tidak peduli seberapa marahnya kerumunan saat ini, semua orang berhenti membuat keributan ketika mereka melihat kereta emas suci Paus. Penonton otomatis membuka jalan bagi sang pelantun. Apa yang dinyanyikan pelantun adalah Dewa Tahta Suci. Bab 3146. Isi Alkitab. Bagi orang Barat, Alkitab seperti tiga karakter klasik yang dibaca oleh orang-orang Long Guo ketika mereka masih muda. Bahkan jika Anda tidak sengaja membacanya, ketika orang membaca di awal manusia, Anda juga tahu bahwa alam pada dasarnya baik, dan dengan cara yang sama, banyak orang secara alami dapat membaca Alkitab bersamanya. Banyak yang membuat jalan, melantunkan Alkitab yang sama dengan pelantun itu. Dipimpin oleh pelantun, gerbong akhirnya sampai di gerbang kantor polisi. Melihat pemandangan di kantor polisi ini, Zan Ning langsung berbalik dan berjalan keluar dari kantornya, berjalan menuju pintu masuk kantor polisi. Meskipun dia adalah Kapolres, dia harus pergi ke pintu untuk menyambut Paus ketika dia datang ke kantor polisi. Kereta emas suci berhenti. Kardinal melompat keluar dari mobil, pergi ke sisi pintu dan membukanya, lalu membungkuk dan berlutut di bawah pintu. Paus mencondongkan tubuh keluar dari mobil. Ketika orang-orang di sekitar melihat Paus, mereka langsung bersorak keras. Saat ini, semua orang telah benar-benar melupakan Stephen Lin dan apa yang disebut kelas istimewa di mata mereka, hanya Paus satu-satunya. Yang mulia Paus, yang mulia Paus. Sorak-sorai bergemuruh di tempat kejadian. Dengan senyum di wajahnya, Paus berjalan keluar dari gerbong dan menginjak punggung kardinal. Di zaman modern,
jika seseorang diinjak-injak oleh orang lain seperti kursi, pasti akan dituduh oleh organisasi hak asasi manusia yang tak terhitung jumlahnya, dan Paus adalah pengecualian mutlak. Paus adalah inkarnasi Tuhan di dunia ini, dan jika dia dapat diinjak dengan kakinya, yang tidak menghina kepribadian seseorang sebenarnya adalah suatu kehormatan besar. Lagi pula, siapa yang bisa diinjak oleh Tuhan hari ini? Paus mendarat di punggung kardinal. Sorak-sorai di sekitar terus menggema, puluhan ribu orang meneriakkan nama Paus serempak. Paus mengangkat tangannya dan melambaikannya ke kerumunan, dan suasana di tempat itu langsung naik ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah itu, Paus menekan tangannya ke bawah. Hanya dalam beberapa detik, pemandangan itu hening. Semua orang memandangi Paus, menunggu orakel Paus. Setiap penderita telah kembali ke pelukan Bapa, amin. Kata Paus sambil menunjuk sebuah salib di hatinya. Amin. Puluhan ribu orang berkata bersamaan dengan Paus pada saat bersamaan. Setiap pelaku juga harus dihukum oleh Bapa. Lanjut Paus. Kata-kata Paus membuat mereka yang hadir mengepalkan tangan dengan heboh. Dalam pandangan mereka, Paus pasti membawa keadilan bagi para korban. Memiliki dengan Paus di sini, bahkan keluarga kerajaan tidak akan pernah berani menutupi Stephen Lin lagi. Namun, Bapa tidak bersalah pada orang yang tidak bersalah, kata Paus. Orang yang tidak bersalah. Semua orang yang hadir tercengang, tidak tahu siapa orang tak bersalah yang dibicarakan Paus itu. Setelah itu, Paus melanjutkan, saya di sini hari ini untuk bersaksi bagi Tuan Stephen Lin. Demi Tuhan, Tuan Stephen Lin bukanlah pembunuh tragedi tadi malam, karena Stephen Lin bersama saya ketika insiden itu terjadi kemarin. Petik 2 titik. Kata-kata Paus menyebabkan keributan di tempat kejadian. Tidak ada yang mengira bahwa Paus akan berdiri dan bersaksi untuk Stephen Lin, dan Paus secara pribadi mengonfirmasi bahwa Stephen Lin bersamanya ketika kasus itu terjadi. Siapakah Paus? Dia adalah juru bicara Tuhan di dunia. Dia adalah orang suci yang menggabungkan keadilan dan keadilan. Mustahil baginya untuk berbohong, apalagi menutupi kejahatan apapun. Oleh karena itu, Paus mengatakan bahwa Stephen Lin tidak bersalah, dan menegaskan bahwa Stephen Lin bersamanya saat kejahatan itu terjadi, maka Stephen Lin tidak bersalah. Ayo bubar, jangan menekan polisi, kembali ke rumah masing-masing dan tunggu kelahiran Raja baru, kata Paus. Semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas. Saat ini, bahkan mereka yang bertanggung jawab untuk menghasut emosi masyarakat tidak berani berbicara lebih banyak. Analisa terakhir, mereka juga orang beriman. Karena mereka beriman, tentu saja mereka tidak berani melanggar perintah Paus. Jadi, seseorang berkata, ikuti sabda suci Paus. Petik 2. Setelah mengatakan itu, orang-orang berbalik dan keluar. Ikuti sabda suci Paus. Petik 2. Gelombang orang membungkuk kepada Paus, lalu berbalik dan pergi. Kerumunan besar puluhan ribu orang bubar dalam waktu sesingkat itu, meninggalkan tempat kejadian secara terpisah. Pada saat yang sama, video langsung juga disebarkan ke seluruh negara korup melalui lensa wartawan media. Semua pengunjuk rasa yang melihat semua ini meletakkan spanduk dan slogan di tangan mereka, keluar dari gerbang kantor pemerintah, dan kembali ke rumah. Kerusuhan yang akan menyebar ke seluruh negara yang korup dihentikan oleh beberapa patah kata dari Paus. Janing bergegas menemui Paus. Ketika dia melihat kerumunan surut, seluruh tubuhnya tidak bisa lebih bersemangat. Yang mulia Paus. Janing membungkuk kepada Paus. Paus tersenyum dan mengangguk ke Janing, lalu berbalik dan naik kereta lagi. Di bawah pimpinan pelantun, kereta emas suci meninggalkan tempat kejadian. Kecuali reporter media itu, tidak ada orang lain di gerbang seluruh kantor polisi. Bab 3147. Apa? Yang mulia Paus pergi untuk memaafkan Stephen Lin sendiri. Ketika Wesley menerima laporan dari bawahannya, dia tercengang. Sebagai anggota keluarga kerajaan, dia masih memiliki hubungan yang dalam dengan tahta suci. Bagaimanapun,
tahta suci dan keluarga kerajaan mewakili ortodoksi Eropa. Dia sangat tahu bahwa tahta suci jarang campur tangan dalam urusan sekuler. Ketika negara dalam kekacauan sebelumnya, Ratu memanggil Paus, berharap Paus akan menghentikannya, tetapi Paus menolak. Dari sini, terlihat tahta suci menghindari hal-hal sekuler, karena begitu terlibat dalam terlalu banyak hal sekuler, itu akan menjadi sulit bagi tahta suci untuk menjaga sikap terpisah. Jadi ketika dia mendengar dari bawahannya bahwa Paus secara pribadi maju untuk memaafkan Stephen Lin, Wesley terkejut selain bingung. Awalnya, Paus bahkan tidak membantu Ratu, tetapi sekarang dia membantu Stephen Lin. Mungkinkah mereka sudah saling kenal sebelumnya? Tapi seharusnya tidak. Paus sudah lama tidak meninggalkan istana Paus, bagaimana mungkin ada persimpangan dengan Stephen Lin? Selain itu, Stephen Lin baru berusia 30-an, bagaimana mungkin pengalaman hidupnya menutupi Paus? Di mana takdir? Tanya Wesley. Kapolri bilang sudah dibebaskan, kata pria itu. Katakan padanya untuk datang dan menemukanku, kata Wesley. Tuan Lin sekarang sedang dalam perjalanan untuk menemukan Yang Mulia Paus, kata bawahan itu. Mencari Paus. Wesley tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, memang benar kita harus menemui Yang Mulia Paus terlebih dahulu, kemudian biarkan dia datang kepadaku setelah audiensi dengan Yang Mulia Paus. Ya, di sisi lain, Stephen Lin telah dibebaskan oleh Zhan Ning dan telah mengetahui alasan pembebasannya. Dia berperilaku persis sama dengan Wesley, keduanya kaget sekaligus bingung. Jadi setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zhan Ning, dia segera berangkat ke Katedral Tianling. Gereja ini merupakan gereja terbesar di negara korupsi, sehingga telah melakukan banyak kegiatan penting, dan juga menjadi tempat tinggal sementara Paus di negara korupsi. Stephen Lin datang ke pintu gereja. Seorang kardinal telah menunggu di sini, dan ketika dia melihat Stephen Lin, dia tersenyum dan berkata, Tuan Lin ada di sini untuk menemui Yang Mulia, bukan? Ya. Petik 2. Stephen Lin berkata terus terang. Tolong ikuti saya, kata kardinal, berbalik dan berjalan ke sisi gereja. Stephen Lin mengikuti dari belakang dan berjalan ke sisi gereja bersama. Setelah berkeliling gereja sebentar, Stephen Lin datang ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan, Paus sedang memegang Alkitab untuk patung itu menggumamkan kata-kata. Stephen Lin mengenal patung itu, yang dikatakan sebagai patung dewa. Stephen Lin adalah seorang ateis sejak lama, dan setelah dia mengenal Jiayun, dia menjadi lebih teguh dalam keyakinannya. Apakah yang disebut Buddhisme, atau tahta cahaya suci, semuanya hanyalah produk dari perjalanannya di dunia ketika dia mengendarai awan. Itu saja, atau mereka dapat dianggap sebagai kelanjutan dari peradaban mikrobi. Adapun yang disebut dewa, mereka dapat dipahami sebagai orang-orang dari peradaban lain yang lebih maju, seperti Holy Lord Bogut, yang merupakan dewa di pohon kehidupan, namun sebenarnya dia adalah seorang titan. Jadi ketika Stephen Lin menghadapi apa yang disebut patung dewa, dia sebenarnya sangat tenang, dan dia bahkan tidak peduli. Paus menggumamkan sesuatu di depan patung itu, tetapi Stephen Lin tidak mengganggunya, dan hanya berdiri diam di sampingnya. Setelah sekitar 10 menit berlalu seperti ini, Paus berhenti bernyanyi, meletakkan Alkitab di tangannya dan menoleh ke arah Stephen Lin. Saya mengaku kepada Tuhan, kata Paus. Apakah itu karena kamu bersumpah palsu padaku? Stephen Lin bertanya. Iya, kata Paus terus terang. Kebaikan Yang Mulia Paus kepada saya akan selalu mengingatnya di hati saya, kata Stephen Lin dengan sungguh-sungguh. Paus tersenyum dan berkata, keluarlah bersamaku, ini bukan tempat untuk berbicara. Petik 2. Stephen Lin mengangguk, dan meninggalkan ruangan bersama Paus, dan datang ke ruang tamu. Ruang tamunya kecil, dengan karpet bergaya Renaissance di lantai. Paus duduk di kursi dan memberi isyarat kepada Stephen Lin untuk duduk juga. Stephen Lin mengangguk, duduk di hadapan Paus, dan kemudian berkata, Yang Mulia, Anda seharusnya tahu mengapa saya ada di sini, bukan?
Jadilah saksi Anda untuk saya. Paus mengangguk. Ya, saya pernah mendengar orang mengatakan itu, Yang Mulia. Anda mengatakan bahwa saya bersama Anda ketika kejadian itu terjadi kemarin, tetapi bukan itu masalahnya. Saya tahu bahwa saya tidak memiliki banyak kontak dengan Yang Mulia, jadi saya benar-benar tidak mengerti mengapa Yang Mulia Paus akan bersumpah palsu padaku, kata Stephen Lin. Karena aku yakin kamu bukan pembunuhnya, kata Paus. Mengapa kamu berpikir begitu tegas? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Ada bimbingan Tuhan dalam kegelapan, kata Paus. Stephen Lin sedikit mengernyit, sejujurnya, dia tidak menyukai kata-kata saleh ini, tetapi karena Paus mengatakan demikian, dia hanya bisa setuju. Yang Mulia Paus, bab 3148. Anda harus tahu bahwa Anda mengambil risiko besar untuk bersaksi untuk saya dalam keadaan seperti itu. Bahkan jika Anda percaya bahwa saya bukan pembunuhnya, saya merindukanmu. Anda tidak perlu bersaksi untuk saya secara pribadi, bukan? Stephen Lin berkata. Paus tersenyum dan berkata, seperti yang saya katakan ketika saya pertama kali bertemu dengan Anda, saya ingin berteman dengan Anda. Petik 2. Ini bukan pertama kalinya Stephen Lin mendengar Paus mengatakan ini, karena Paus mengatakan hal yang sama kemarin. Meskipun dia terkejut pada saat itu agak bisa dimengerti, tetapi sekarang Paus mengatakan bahwa dia tidak memahaminya. Jika Anda belum pernah mengalami hal semacam ini, ada baiknya meluangkan waktu untuk berteman dengan Anda, tetapi sekarang hal seperti ini telah terjadi, Anda harus mengambil risiko untuk berteman. Pada akhirnya, Paus tetap berkata bahwa Anda ingin berteman dengan diri sendiri. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa Anda ingin berteman dengan diri sendiri? Tanda tanya. De Heneng, bisakah Paus mengambil risiko untuk berteman? Yang Mulia, mari kita jujur dan menjaga rahasia. Jika Anda punya apapun yang Anda ingin saya lakukan untuk Anda, atau sesuatu yang ingin Anda dapatkan dari saya, silakan saja. Katakan padaku, aku berutang budi padamu dalam masalah ini hari ini, tetapi jika aku bisa membantu, aku pasti akan membantumu. Stephen Lin berkata dengan serius. Paus tertawa. Musuh bersama. Hal pertama yang dipikirkan Stephen Lin adalah pohon kehidupan, karena Paus sendiri menolak menggunakan jus buah, dan bahkan menyuruh orang percaya untuk tidak menggunakan jus buah. Tapi setelah dipikir-pikir, pohon kehidupan setidaknya ada di permukaan sekarang. Sepertinya itu adalah ujung jalan. Bagi tahta suci cahaya, pohon kehidupan tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi musuh mereka. Dalam hal ini, bahkan lebih mustahil bagi Paus untuk berteman dengannya karena pohon kehidupan. Karena itu bukan pohon kehidupan, itu. Akan siapa itu? Pada saat ini, 3 kata tiba-tiba muncul di benak Stephen Lin. Illuminati. Stephen Lin mengecilkan pupilnya sedikit, dan bertanya ragu-ragu, musuh bersama yang Anda sebutkan adalah Illuminati. Paus tersenyum dan berkata, hanya ada satu jenis cahaya di dunia ini, dan itu adalah cahaya Tuhan. Mendengar ini, Stephen Lin sudah mengerti apa maksud Paus, dan dia tersenyum dan berkata, saya juga berpikir begitu, tapi Yang Mulia, Illuminati. Kapan Anda menyinggung tahta suci kami? Tahta suci kami, tanda tanya. Ketika Paus mendengar kata-kata ini, senyum di wajahnya secerah bunga. Dia menyesuaikan postur duduknya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya tidak bisa mengatakan kapan saya menyinggung tahta suci. Tahta suci toleran, tidak peduli organisasi macam apa di dunia ini, tidak ada pelanggaran terhadap tahta suci. Petik 2. Oh. Lalu mengapa Yang Mulia Paus menganggap Illuminati sebagai musuh tahta suci kita? Stephen Lin bertanya, apakah kamu tahu asal-usul Illuminati? Paus bertanya, saya tahu ini, nenek moyang keluarga Xu Zhenping menemukan sekelompok tokoh top di dunia pada waktu itu untuk membentuk Illuminati. Stephen Lin berkata, kata Paus. Petik 2. Jenis yang mana? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang yang beriman.
kata Paus. Oh, Stephen Lin mengangkat alisnya. Dia bergabung dengan Illuminati untuk sementara waktu, tetapi dia benar-benar tidak menyadari bahwa tidak ada orang yang percaya di antara para pendiri Illuminati. Bahkan, sekarang, masih belum ada orang yang percaya pada Illuminati, kata Paus. Petik 2. Kenapa? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Titik, kata Paus. Petik 2. Begitulah. Stephen Lin mengangguk dengan jelas. Pada awal pendirian Illuminati, mereka menyatakan bahwa mereka ingin mematahkan belenggu agama pada manusia. Mereka percaya bahwa keberadaan agama menghambat perkembangan dunia ini. Sains mematahkan teologi, jadi sejak awal, Illuminati berdiri di sisi berlawanan dari semua agama, termasuk tahta suci, dan yang paling terpengaruh juga tahta suci. Kata Paus. Apa yang mempengaruhinya? Stephen Lin bertanya. Itu telah banyak terpengaruh, dalam semua aspek, dan saya tidak dapat menjelaskannya dengan jelas dalam beberapa kata, tetapi yang dapat saya katakan adalah bahwa dari pendirian Illuminati hingga saat ini, jumlah orang yang percaya pada Holy Tahta Cahaya telah menurun lebih dari 30%. Ratusan tahun yang lalu, meskipun tahta suci cahaya itu juga independen dari dunia sekuler, tetapi perintah dari Paus sudah cukup untuk memerintahkan ratusan juta orang percaya, dan bahkan mempengaruhi proses dunia, dan setelah munculnya Illuminati, semua ini telah berubah, kata Paus. Mendengar kata-kata Paus, mata Stephen Lin bersinar dengan cemerlang. Dia akhirnya mengerti mengapa Paus begitu berteman dengannya. Awalnya, tahta suci adalah manipulator di balik tatanan dunia, tetapi Illuminati muncul dan menggantikannya. Sekarang kekuatan nyata Illuminati telah melemah hingga ekstrim, hanya menyisakan beberapa ilusi. Illuminati memilikinya sebagai sekutu saat ini, itu pasti akan sangat meningkatkan kekuatan sebenarnya dari Illuminati di dunia. Bab 3149. Sepanjang sejarah dunia, perjuangan antara teokrasi dan kekuatan sekuler tidak pernah berhenti selama dinasti feodal. Dominasi teokrasi tidak diragukan lagi yang tertinggi pada saat itu. Jika Anda mau menjadi raja atau sesuatu, Anda tidak dapat melakukannya tanpa anggukan Paus. Namun, dengan munculnya masyarakat modern, sains secara bertahap menggantikan teologi, dan sejak itu teokrasi menurun. Stephen Lin tidak menyangka Illuminati akan memiliki keluhan seperti itu dengan tahta suci, tetapi setelah dipikir-pikir, keluhan ini sangat normal. Kedua belah pihak melakukan pekerjaan di belakang layar. Awalnya, tahta suci melakukan bekerja di belakang layar, tapi sekarang hanya menjadi Illuminati. Dari sudut pandang Stephen Lin, keduanya murni anjing makan anjing, keduanya bukan burung yang baik. Mereka berdua mencoba bersembunyi di balik layar untuk mengendalikan dunia, tetapi sekarang Illuminati adalah musuhnya. Tahta suci dari Illuminati secara alami adalah teman yang baik. Satukan semua kekuatan yang bisa bersatu untuk mengalahkan musuh, inilah yang diajarkan nenek moyang kita. Alasan mengapa Illuminati disebut Illuminati sebenarnya karena Vatikan Illuminati kita. Melihat Stephen Lin berpikir di sana, Paus mengungkapkan berita besar lainnya kepada Stephen Lin. Oh, Stephen Lin menatap Paus dengan heran. Mereka mengklaim menggunakan teknologi untuk membawa cahaya ke dunia, dan cahaya selalu ada di tangan Dewa Cahaya yang agung. Yang harus mereka lakukan hanyalah menjarah kemuliaan Dewa Cahaya dan menggunakannya untuk menyinari bumi. Kata Paus. Betapa tak tahu malu, Stephen Lin berkata dengan serius. Aku juga berpikir begitu. Paus mengangguk sambil tersenyum. Faktanya, saya tidak bisa memahami Illuminati untuk waktu yang lama. Mereka mengendalikan garis kehidupan ekonomi dunia dan mengatakan mereka ingin memimpin dunia, tetapi mereka sebenarnya mencari kepentingan mereka sendiri. Itu lebih berarti, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Paus tersenyum dan berkata, kamu benar. Tahta cahaya suci menyebarkan kecemerlangannya ke dunia, tidak mencari keuntungan pribadi, dan mengisi dunia dengan cinta. Ini akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Petik 2. Ya.
Stephen Lin mengangguk sebentar, seolah dia yakin. Stephen, saya melihat potensi besar dalam diri Anda. Saya pikir pencapaian Anda seharusnya tidak terbatas pada hal-hal duniawi, tetapi harus melampaui hal-hal duniawi. Kunci untuk melampaui hal-hal duniawi terletak pada Illuminati kita. Jika Anda tertarik, saya bersedia jadilah rujukan Anda dan bawa Anda ke pelukan Dewa Cahaya, kata Paus. Ini. Petik 2. Stephen Lin mengerutkan kening. Menurut sudut pandangnya, sistem teologis dapat dibangun di bawah peradaban mikrobi, dan peradaban mikrobi berasal dari para titan. Apakah itu bisa dimengerti? Para titan di bumi sebenarnya adalah dewa dalam sistem teologi. Jika demikian, tampaknya tidak ada salahnya bergabung dengan tahta suci cahaya, karena kemungkinan besar ini akan terjadi. Beberapa orang percaya pada diri mereka sendiri. Memikirkan hal ini, Stephen Lin punya jawaban, tetapi saat ini dia tidak akan hanya memberikan jawabannya di depan Paus. Meskipun Paus baik padanya, hal-hal yang terlibat saat ini adalah terlalu besar, jadi dia harus berpikir hati-hati. Yang Mulia Paus, Stephen Lin berkata setelah berpikir sejenak, Anda juga tahu bahwa saya baru saja mendirikan perkumpulan Taisan, dan sekarang perkumpulan Taisan sedang merekrut anggota baru. Saya mengerti maksud Anda. Pope tersenyum dan mengangguk, kamu tidak perlu terburu-buru, kamu hanya perlu memahami bahwa pelukan Dewa Cahaya selalu terbuka untukmu, dan itu sudah cukup. Sangat baik, Stephen Lin menyeringai. Tuhan sangat mencintai dunia, kata Paus. Ya. Stephen Lin mengangguk sebentar. Belakangan, Paus berbicara dengan Stephen Lin tentang beberapa teologi. Meskipun Stephen Lin tidak tertarik pada teologi, dia tetap berbicara dengan Paus dengan sangat serius. Pemahaman yang unik, jadi ketika Paus mengobrol, akan selalu ada beberapa komentar di luar kesadaran Paus, yang membuat Paus memandang Stephen Lin dengan sedikit lebih kagum. Setelah mengobrol sebentar, Stephen Lin merasa sudah hampir waktunya, jadi dia berdiri dan berkata, Yang Mulia, saya sangat senang mengobrol dengan Anda hari ini. Sudah larut, dan saya pikir saya harus pergi. Ya. Paus mengangguk. Berdiri dari kursi, dia berkata, Stephen, sebelum saya pergi, saya akan mengirimkan beberapa patah kata. Petik 2. Katakan, kata Stephen Lin. Ada pepatah lama di kerajaan naga, pohon yang indah di hutan akan dihancurkan oleh angin. Semua yang kamu tunjukkan sudah cukup untuk membuat setiap individu, organisasi, atau bahkan negara ketakutan. Apa yang terjadi hari ini sepertinya hanya beberapa orang yang disesatkan, tetapi Anda memikirkannya, mengapa orang-orang begitu bertekad untuk meminta pemerintah menghukum Anda? Semua kebencian terhadap Anda berasal dari rasa takut terhadap Anda, kata Paus. Kata-kata Paus membuat wajah Stephen Lin tegang. Dia samar-samar merasakan arti kata-kata Paus, tetapi dia tidak sepenuhnya memahaminya. Terima kasih, Yang Mulia, atas bimbingan Anda. Stephen Lin membungkuk dengan hormat kepada Paus, lalu berbalik dan pergi. Melihat kepergian Stephen Lin, Paus tersenyum. Di sisi lain, Stephen Lin memilih kembali ke istana setelah meninggalkan Katedral Tianling, dan bertemu dengan Natalie. Natalie sangat tenang saat melihat Stephen Lin. Bab 3150. Coba gaun yang kupilih untukmu. Natalie memberi isyarat di depan Stephen Lin dengan serangkaian lift pengadilan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda tampaknya tidak khawatir sama sekali bahwa saya tidak dapat meninggalkan kantor polisi. Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika masalah sepele seperti itu bisa menjebakmu di kantor polisi, maka kamu sudah mati beberapa tahun yang lalu. Kata Natalie. Petik 2. Masuk akal. Stephen Lin tersenyum, lalu mengambil pakaian Natalie dan mengenakannya. Ini adalah satu set kostum tradisional bangsawan dari negara korup. Stephen Lin berpikir pakaiannya masih sangat indah, tetapi celananya agak kusut untuknya, karena celana itu adalah legging putih. Stephen Lin merasa seolah-olah dia mengenakan celana binaraga. Tetapi menurut Natalie,
besok adalah upacara penobatan yang mulia, dan Stephen Lin secara alami akan mengenakan kostum aristokrat paling ortodoks sebagai tamu. Ini jenis celana ketat telah diwariskan selama ribuan tahun, dan itu dapat dianggap sebagai ortodoks dari ortodoks. Jika dia memakainya seperti ini, dia tidak akan ditertawakan. Stephen Lin tidak punya pilihan selain menerima pasangannya sendiri ketat. Dan di Stephen Lin saat mencoba legging, gejolak tentang Stephen Lin tidak berhenti. Penampilan Paus memang menghilangkan kecurigaan Stephen Lin, dan hampir tidak ada yang berani mempertanyakan apakah Paus akan bersumpah palsu terhadap Stephen Lin. Namun, opini publik adalah cepat dikesampingkan. Itu mengarah ke sisi lain, yaitu, jika Stephen Lin benar-benar melakukan hal itu, siapa yang dapat menghukumnya? Ini hanya hipotesis, tetapi hipotesis inilah yang membuat banyak orang mengerutkan kening. Ya, jika Stephen benar-benar melakukan hal itu, jadi siapa yang dapat menghukumnya? Negara yang korup. Mengapa? Negara yang korup memberikan sanksi kepadanya. Stephen Lin dapat terbang, dan dia adalah monster dengan persepsi kebangkitan 3 kali lipat. Kemampuan apa yang dimiliki oleh pemerintah negara yang korup? Sanksi dia, Kerajaan Naga. Stephen Lin sendiri adalah penduduk asli Kerajaan Naga, dan identitasnya di Kerajaan Naga telah mencapai titik ekstrim dari orang biasa. Tanpa bukti kuat, bagaimana Kerajaan Naga bisa memberikan sanksi kepadanya? Atau Stars and Stripes, yang dikenal sebagai polisi dunia. Ayolah, bagaimana Stars and Stripes bisa memberikan sanksi kepada pemenang medali federasi mereka? Jika tidak berhasil, maka PBB akan memberikan sanksi. Ini bahkan lebih tidak masuk akal di depan Long Guo, yang memegang hak veto. Bagaimana PBB bisa memberikan sanksi kepada Stephen Lin? Maka, ketika banyak asumsi yang tidak membuahkan hasil, masyarakat menemukan fakta yang membuat mereka putus asa, artinya, dengan kekuatan pemerintah berbagai negara di dunia saat ini, mereka tidak lagi dapat melakukan check and balances terhadap Stephen Lin. Singkatnya, Stephen Lin dapat melakukan apa saja di dunia ini. Dia sudah tak terkalahkan di dunia ini. Bahkan jika Stephen Lin melakukan sesuatu yang keterlaluan di masa depan, tidak ada seorang pun, tidak ada organisasi, tidak ada negara yang memiliki kemampuan untuk memberikan sanksi kepadanya. Sepanjang sejarah umat manusia, tidak ada yang pernah mencapai ketinggian seperti Stephen Lin. Dia telah menjadi pedang yang tergantung di dunia ini. Yang lebih menakutkan adalah kemampuan Stephen Lin terlalu aneh. Dengan kemampuannya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa dia bunuh. Kebangkitan persepsi rangkap 3, menyerang dengan energi gelap, tetapi detektor manusia saat ini tidak dapat mengamati energi gelap. Dengan kata lain, selama Stephen Lin mau, dia bisa membunuh siapa saja di dunia yang posisinya dia tahu. Apa yang disebut hukum, apa yang disebut kekuatan, teknologi, semua ini tidak dapat lagi menjadi batasan bagi Stephen Lin. Situasi seperti itu membuat banyak orang terkesiap. Tidak ada yang mengira Stephen Lin telah mencapai ketinggian yang mengerikan sebelum dia menyadarinya. Tiba-tiba, banyak orang membicarakan kulit Lin. Seperti yang dikatakan Paus, Stephen Lin, sebatang pohon, telah menonjol di antara hutan dunia, dan hal berikutnya yang menyapanya adalah badai yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Tidak mengerti. Dan saat ini Stephen Lin belum menyadari hal ini, dia hanya merasa bahwa apa yang dikatakan Paus masuk akal, dan dia bersedia untuk tidak menonjolkan diri setelah itu saja. Keesokan harinya, langit cerah dan cerah. Hari ini adalah hari naik tahta Pangeran Wesley. Lebih dari separuh bangsawan dari seluruh Eropa datang, dan pada saat yang sama, pemerintah dari berbagai negara juga mengirimkan perwakilan ke tempat kejadian untuk mengamati upacara tersebut. Long Guo juga mengirim seseorang ke sana, dan itu adalah utusan khusus Zhang, kenalan lama Stephen Lin. Ketika Stephen Lin mengetahui bahwa utusan khusus Zhang akan datang untuk menyaksikan upacara penobatan sebagai perwakilan pemerintah, dia pergi ke bandara untuk menjemput utusan khusus Zhang.
Setelah bertukar sapa sederhana di bandara, keduanya naik mobil ke istana bersama. Setelah masuk ke dalam mobil, utusan khusus Zhang, yang selalu tersenyum, tiba-tiba menjadi gelap. "Stephen, aku membawakanmu kabar buruk," kata utusan khusus Zhang. "Berita apa?" Stephen Lin bertanya. Pada pertemuan reguler PBB sore ini, banyak negara, termasuk negara beruang putih, negara bintang dan garis, dan negara kanguru, akan membahas cara membatasi Anda, kata utusan khusus Zhang. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.